Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Iya, semangat sekali. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu mau cek nih kehadirannya. Nanti ada yang belum datang belum? Coba Mbak Ani Kusbandia, udah ada belum? Oh, Ya, masuk. Ya, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 4 itu tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Nah, apa sih manfaat kalian mempelajari materi hari ini bersama Bu Guru? Nanti setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti bisa menganalisis penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan rinci. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, ada yang pernah mendengar kata fabel? Fabel itu apa ya? Siapa yang tahu? Pernah, Bu, cerita hewan itu ya, Bu. Benar sekali, fabel itu adalah cerita tentang apa? Hewan, Bu. Iya, cerita tentang perilaku hewan, tentang perilaku binatang. Benar sekali ya. Ini di layar, ini sudah ada cerita tentang tupai dan ikan gabus. Kita baca bersama-sama. Ibu dulu yang memulai, yang lain dalam hati ya. Nanti terus dilanjutkan sama kalian. Nanti siapa yang akan meneruskan satu paragraf. Ini Ibu akan membacakan cerita tentang tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Ayo diteruskan. Mau ditunjuk apa? Sendiri. Siapa yang mau meneruskan paragraf kedua? Ayo, Bu. Oh iya, yuk dilanjutkan Mbak Rohmani. Mbak Rohmani ya? Atau Mbak Eva apa Mbak Rohmani ini, Bu? Oh, Mbak Eva. Siapa? Ya, saking semangatnya ya. Ya, nanti gantian. Sekarang Mbak Rohmani, Mbak Eva. Ayo, Mbak Rohmani. Ya, Bu. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ya, bagus sekali, udah lancar. Sekarang Mbak Eva ya. Mbak Eva lanjutnya. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pantai. Iya, bagus sekali. Sekarang dilanjutkan Mas Fatul. Ayo, Mas Fatul, paragraf terakhir. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Iya, bagus. Semua udah lancar. Yang lain juga membaca ya tadi dalam hati. Nah, sekarang dari cerita tersebut itu terdapat unsur-unsur cerita yang ada di dalamnya. Ada apa unsur cerita itu? Lah, itu ada judul. Tadi judulnya apa? Siapa yang tahu? Ayo, buka mikrofonnya. Judulnya tadi apa? Tupai dan ikan gabus. Iya, benar sekali. Terus ada tokoh. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu pelaku dalam cerita tersebut. Berarti siapa tokohnya tadi? Tadi yang pertama ada siapa? Tupai. Yang kedua ada ikan. Iya, ikan gabus. Benar sekali. Bagus. Terus, lah anak-anak, untuk memperdalam materi kalian tentang unsur-unsur cerita, Ibu akan mengirimkan LKPD yang akan Ibu kirim ke WA Group. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ini udah ada langkah-langkahnya. Ini ada cerita tupai dan ikan gabus tadi. Tadi sudah ada satu yang Ibu sebutkan ya. Tadi judulnya adalah tupai dan ikan gabus. Nanti kalian lanjutkan secara berkelompok. Kelompoknya sama seperti kemarin yang sudah ada di WA Group. Itu tentang unsur-unsur cerita. Lah anak-anak,
Sekarang kita kembali lagi. Tadi kalau tentang dongeng, tadi itu kan fabel ya. Zaman dulu, zamannya Bu Guru kecil, itu biasanya pendongeng itu menggunakan alat peraga berupa wayang. Nah, wayang itu terbuat dari apa? Yang pegangannya itu loh. Pegangannya terbuat dari apa? Siapa yang tahu? Bambu, Bu. Ya, ada yang Bambu. bambu, ada yang kayu juga ya. Ada yang bambu, ada yang kayu. Lah, ini Ibu akan membacakan cerita tentang seorang pengrajin kayu. Kalian dengarkan ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Lah anak-anak, untuk memperdalam materi, silahkan kalian nanti mencari pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya dengan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lah tadi mengingat kembali kalau pengrajin kayu itu memperoleh apa? Kayu dari hutan. Sekarang kalau hutan itu kita tebang terus-menerus, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu nggak nanti terjadi apa kalau hutan kita tebang terus-menerus? Hutannya gundul, Bu. Iya, hutannya gundul. Ya, hutannya gundul. Ini ada video tentang penambangan hutan. Kalau hutan itu ditebang secara terus-menerus. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. 300 juta orang hidup di dalam hutan. 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan adalah tempat hidup berjuta flora dan fauna. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen bagi kehidupan. Berapa penyebab rusaknya hutan? Antara lain alih fungsi hutan, pembalakan liar, dan kebakaran. Apa saja dampak kerusakan hutan? Berkurangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, bencana seperti tanah longsor, dan terganggunya siklus air. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan hutan? Memilah dan mendaur ulang sampah sesuai dengan jenisnya. Mematikan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan. Mengurangi pemakaian kantong plastik dan beralih ke kantong yang bisa digunakan kembali. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat video tentang dampak-dampak kerusakan hutan, upayanya, penyebabnya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang Ibu tayang di sini. Ini adalah peta Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Nah, warna hijau ini menunjukkan hutan yang lebat. Nah, berarti dari sini yang paling lebat hutannya di tahun berapa? Coba dilihat. 1950, Bu. Iya, 1950 itu hutan di Kalimantan masih sangat lebat. Yang gundul hampir tidak ya, tapi dari tahun ke tahun 1985 sampai terakhir ini 2020 itu hutannya sudah berkurang banyak sekali. Lah anak-anak, untuk memperdalam materi, ini Ibu mengirimkan lagi LKPD yang kedua ya. Silahkan nanti kalian isi. Di sini ada petunjuknya. Udah Ibu isi juga satu. Kalian tinggal meneruskan. Ini nanti Ibu kirim ke WA Group. Kalian kerjakan secara berkelompok. Terakhir, untuk memperdalam materi hari ini, itu silahkan kalian mengerjakan evaluasi yang nanti juga linknya Ibu kirim ke WA. Silahkan kalian kerjakan melalui Google Form. Nah, tak terasa ya, waktunya sudah habis. Tadi kita belajar apa? Pertama tadi apa? Unsur cerita ya. Unsur cerita, Bu. Iya, yang kedua belajar apa? Bener Mas Win. Terus kedua belajar apa tadi? Lupa ya? Belajar apa? Belajar ini tentang jenis-jenis pekerjaan. Terakhir yaitu apa? Tentang upaya pelestarian Lingkungan. lingkungan, sumber alam, ya hutan. Alhamdulillah kalian sudah belajar banyak hal hari ini. Nah sekarang Ibu akhiri, tapi sebelum Ibu akhiri kita berdoa dulu bersama. Berdoa mulai berdoa saya. Ibu akhiri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa anak-anak. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa, Bu.
Ya, Bu.